Selama lebih dari 100 tahun, kita dicekoki dengan fakta sejarah bahwa Bung Tomo adalah pelopor kebangkitan nasional Indonesia. Setiap 20 Mei, kita selalu disuruh untuk merayakan lahirnya suatu organisasi elitis politik Jawa. Seakan-akan mereka lah yang pertama kali membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia. Namun, mari kita tanya dengan jujur, apakah benar demikian? Atau jangan-jangan kita hanya sedang memelihara suatu mitos sejarah yang sudah terlalu lama hidup? Hari ini, saya Rizky Fadila Sambas dari kelas D Pendidikan Sejarah mahasiswa Unimed akan menentang narasi resmi ini. Saya ingin membuka kembali perdebatan lama tentang apakah pantas untuk menyebut BU sebagai pelopor kebangkitan nasional, atau jangan-jangan lebih cocok untuk menyebut Sarekat Islam sebagai pelopor kebangkitan nasional. Saya ingin Anda memperhatikan cuplikan video berikut ini. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, peringatan ini berawal dari bangkitnya rasa kesatuan, persatuan, serta nasionalisme rakyat Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada cuplikan video itu, dia menyatakan bahwa 20 Mei merupakan hari lahirnya kebangkitan nasional. Jadi, sebenarnya apa itu Hari Kebangkitan Nasional? Nah, jadi menurut Rick Leves, dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 hingga 2008, buku ini, Rick Leves menyatakan bahwa kebangkitan nasional merupakan suatu periode awal abad ke-20 ketika kesadaran nasional mulai muncul di seluruh lapisan masyarakat Hindia Belanda, bahwa mereka, orang Indonesia, bukan lagi suatu daerah atau perkumpulan daerah terpisah, melainkan suatu kebangsaan bersama. Lalu, CNN juga menegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan masa ketika suatu bangsa menumbuhkan kesadaran persatuan melampaui sifat kedaerahan untuk membangun semangat nasionalisme. Jadi, kebangkitan nasional adalah suatu masa ketika orang-orang mulai melepaskan label kedaerahannya dan mulai menerima satu sama lain untuk menciptakan rasa persatuan. Lalu, saya ingin Anda untuk memperhatikan cuplikan selanjutnya dari video yang tadi. Persatuan serta nasionalisme rakyat Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan berdirinya organisasi sosial Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dalam bahasa Jawa, Budi Utomo memiliki arti usaha yang mulia. Organisasi Budi Utomo ini menjadi awal gerakan juga tonggak tumbuhnya semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi, video barusan menyatakan bahwa Budi Utomo merupakan organisasi yang menjadi tonggak dari lahirnya semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia. Namun, mari kita jujur saja. Organisasi Budi Utomo ini dia bersifat sempit. Anggotanya hanya dibatasi untuk para elitis kaum Jawa. Juga organisasi ini hanya terlalu sibuk untuk mengatasi isu-isu sosial, budaya, dan pendidikan. Bahkan mereka sama sekali tidak menyentuh dalam isu-isu politik nasional. Padahal kita semua tahu, selama dari tahun 1900-an itu, Indonesia sangat gawat dalam berpolitikan. Banyak orang, pemuda, tua, terpelajar maupun tidak, semua berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun Budi Utomo tidak berkecimpung dalam hal itu. Sementara itu, Sarekat Islam yang telah berdiri sejak 1905, atau walaupun pada saat itu masih Sarekat Dagang Islam namanya, yang bertujuan untuk melindungi para pedagang Islam dari perselisihan dagang dengan pedagang Cina,
Di bawah asuhan Cokro Aminoto, mereka dapat berkembang dengan pesat. Nah, pada 1916, mereka bisa menciptakan 181 cabang dengan 700 anggota. Sementara pada 1919, anggotanya bisa mencapai 2 juta orang. Anggota-anggota ini ada beberapa yang dikirim ke Volksraad, yaitu cabang dari suatu lembaga bagi masyarakat Hindia Belanda untuk menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah Hindia Belanda. Ini merupakan lompatan besar bagi perpolitikan Indonesia, karena kita sudah bisa memberikan pendapat kita kepada pemerintah pusat Hindia Belanda. Organisasi Serikat Islam ini bisa memobilisasi massa dalam jumlah besar, yang menunjukkan bahwa mereka lebih dekat ke rakyat dan bisa menggerakkan massa untuk memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan serta hak-haknya. Karena organisasi Serikat Islam tidak terbatas di Jawa, namun juga menyebar keluar Jawa. Dan untuk anggotanya sendiri, itu tidak dibatasi kepada para cendekiawan. Serikat Islam membuka keanggotaan tidak hanya untuk orang yang terpelajar, namun juga untuk para petani dan buruh di pedesaan. Lalu, jadi ada beberapa alasan mengapa saya berpendapat bahwa Serikat Islam lebih cocok untuk disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional daripada Budi Utomo. Yang pertama adalah Serikat Islam lebih tua daripada Budi Utomo. Serikat Islam berdiri pada 1905, sementara Budi Utomo berdiri pada 1908. Artinya Budi Utomo lebih muda 3 tahun daripada Serikat Islam. Walaupun pada saat itu namanya Serikat Dagang Islam, namun akarnya telah ada lebih dulu. Lalu alasan yang kedua adalah karena Serikat Islam mereka lebih luas. Jadi mereka menerima lebih banyak orang daripada Budi Utomo. Sementara Budi Utomo membatasi anggotanya hanya kepada elit kaum Jawa, Serikat Islam lebih terbuka kepada membershipnya. Mereka tidak hanya menerima kaum elit terpelajar, namun juga orang-orang yang tidak terlalu berpendidikan. Mereka tidak membatasi anggotanya untuk para orang-orang Jawa, namun juga menyebar ke seluruh pulau-pulau lain. Mereka membuka cabang di Sumatera, Sulawesi, di Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya. Jadi, cakupan mereka lebih luas, anggota mereka lebih banyak, sehingga massa yang bisa dimobilisasi dan pengaruh mereka dalam kebangkitan nasional lebih berdampak. Lalu, alasan terakhir adalah mereka lebih komprehensif. Jadi, berbeda dengan Budi Utomo yang anggotanya hanya membahas isu-isu ekonomi, sosial, dan pendidikan. Serikat Islam selain membahas ketiga hal ini, mereka juga membahas agama dan yang terutama adalah politik. Ini adalah pembeda besar. Ya. Berbeda dengan Budi Utomo yang penakut dan tidak berani untuk menyuarakan hak-hak kepentingan rakyat yang telah tertindas oleh pemerintah Belanda, Serikat Islam berani untuk menyuarakan. Mereka berani untuk menentang para Belanda itu. Mereka telah memobilisasi massa untuk menggerakkan rakyat, membahas bagaimana cara untuk memajukan kepentingan bangsa, menyejahterakan rakyat, dan mencapai kemerdekaan. Jadi, sudah jelas bahwa Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional adalah suatu konstruksi historis oleh para pemerintah Indonesia, terutama pada Orde Baru, yang sengaja menyelewengkan sejarah karena adanya perasaan Jawa sentris mereka yang terlalu kuat. Juga ada suatu
data sejarah yang menunjukkan bahwa Soekarno memiliki rasa antipati terhadap Islam. Jadi, cara Soekarno untuk menekannya adalah dengan ini. Dia membuat Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional, sementara Syarikat Islam kurang itu dianggap. Lalu, apakah sebenarnya dekonstruksi saya ini penting? Jadi, ada urgensi mengapa kita perlu mengangkat tema ini. Yaitu, ditakutkan bahwa jika kita terus membiarkan sejarah yang salah ini menyebar, maka bisa-bisa akan muncul suatu rasa superioritas dari kalangan elit tertentu, dari kalangan daerah tertentu, bahwa merekalah yang paling berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari kerja seluruh rakyat Indonesia dan bukan dari suatu hasil sepihak dari daerah atau etnis tertentu. Jadi, setelah Anda melihat video ini, saya ingin Anda stop merayakan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Saya ingin bahwa sejak Anda melihat video ini, Anda akan mulai menyebarkan kepada orang lain bahwa kebangkitan nasional bukan monopoli dari suatu elit tertentu atau suatu etnis tertentu. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa melihat dari beberapa data di bawah ini.